Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa manusia menjadi spesies paling cerdas di planet ini? Apa yang sebenarnya membedakan kita dari makhluk lain? Dalam perjalanan sejarah yang panjang, kecerdasan manusia terus berkembang, membentuk peradaban, dan menciptakan teknologi yang tak terbayangkan sebelumnya. Buku sejarah singkat kecerdasan karya Max Bennett mengajak kita menelusuri perjalanan luar biasa ini, dari awal kehidupan hingga era kecerdasan buatan yang kita hadapi saat ini. Kita mulai dari miliaran tahun lalu, ketika kehidupan pertama kali muncul di bumi. Seiring waktu, otak makhluk hidup berevolusi, memungkinkan mereka bertahan di lingkungan yang terus berubah. Kemudian, Homo sapiens muncul dengan kemampuan unik, bahasa dan pemikiran abstrak. Inilah yang mengubah segalanya, memungkinkan kita untuk bekerja sama, membangun peradaban, dan menciptakan seni serta ilmu pengetahuan. Kini, kita berada di ambang revolusi baru dengan kecerdasan buatan. Teknologi ini membawa tantangan dan peluang yang besar, memaksa kita untuk merenungkan masa depan kecerdasan manusia. Apakah kita akan mengendalikan teknologi ini atau malah dikendalikan olehnya? Perjalanan ini penuh dengan wawasan dan kejutan, siap untuk menginspirasi pemikiran kita tentang masa depan umat manusia. Shadows dance in silence blue. Memories of me and you. Empty rooms where whispers lay echo tears that fade away. Sejarah kecerdasan manusia adalah kisah panjang yang dimulai lebih dari 3,5 miliar tahun yang lalu, ketika kehidupan pertama kali muncul di bumi. Max Bennett, dalam bukunya Sejarah Singkat Kecerdasan, mengajak kita menelusuri perjalanan ini dari masa-masa awal hingga era modern yang dipenuhi dengan kecerdasan buatan. Kisah ini tidak hanya tentang manusia, tetapi juga tentang evolusi otak dari makhluk hidup pertama hingga bentuk kehidupan yang kompleks. Pada awalnya, kehidupan di bumi terdiri dari organisme bersel satu yang sederhana. Mereka mungkin tampak primitif, tetapi mereka membawa bahan dasar dari mana semua bentuk kehidupan, termasuk kita, berevolusi. Otak, seperti yang kita kenal sekarang, tidak ada pada tahap ini. Namun, kemampuan untuk merespons lingkungan sudah mulai berkembang dalam bentuk yang paling mendasar. Sekitar 500 juta tahun lalu, muncul ikan pertama dengan struktur otak yang sederhana. Ini adalah salah satu langkah besar dalam evolusi. Otak mereka mungkin kecil dan terbatas dalam fungsi, tetapi mereka mulai menunjukkan kapasitas untuk memproses informasi dari lingkungan mereka, memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dalam ekosistem yang terus berubah. Ini adalah awal dari perkembangan lebih lanjut menuju makhluk yang lebih kompleks. Seiring waktu, evolusi otak terus berlanjut, menghasilkan makhluk-makhluk seperti reptil yang memiliki otak lebih besar dan lebih kompleks. Reptil ini mampu merespon lebih baik terhadap ancaman di lingkungan mereka, menunjukkan langkah signifikan dalam perkembangan kecerdasan. Otak reptil, meskipun masih sederhana dibandingkan dengan otak manusia, sudah mulai menunjukkan kemampuan yang lebih tinggi dalam hal pemrosesan informasi dan pengambilan keputusan. Lalu datanglah mamalia, yang membawa perkembangan lebih lanjut dalam struktur dan fungsi otak. Mamalia pertama memiliki otak yang lebih maju, memungkinkan mereka untuk menunjukkan perilaku yang lebih kompleks, seperti merawat anak-anak mereka dan hidup dalam kelompok sosial. Kemampuan ini memberikan mereka keunggulan adaptif, yang merupakan langkah besar lainnya dalam evolusi kecerdasan. Namun, evolusi otak tidak berhenti di situ. Mamalia mulai menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang semakin kompleks, yang akhirnya memuncak dalam munculnya primata, termasuk nenek moyang kita. Primata memiliki otak yang lebih besar dan lebih kompleks, dengan kemampuan untuk memecahkan masalah, berkomunikasi dengan sesamanya, dan bahkan menggunakan alat. Homo sapiens, atau manusia modern, muncul sekitar 200.000 tahun lalu, membawa puncak dari evolusi otak ini. Otak manusia adalah organ yang paling kompleks yang pernah berkembang di bumi, memungkinkan kita untuk menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam hal kreativitas, inovasi, dan pemikiran abstrak. Ini adalah tahap di mana kecerdasan manusia benar-benar mulai membedakan dirinya dari makhluk lain.
Max Bennett dalam bukunya menguraikan bagaimana otak manusia tidak hanya berkembang dalam hal ukuran tetapi juga dalam kompleksitas fungsinya. Kita tidak hanya mampu beradaptasi dengan lingkungan kita tetapi juga mampu mengubahnya sesuai keinginan kita. Kita mulai membangun peradaban, menciptakan bahasa, seni, dan teknologi yang tidak pernah ada sebelumnya. Saat ini, kita berada di era kecerdasan buatan, di mana kita menciptakan mesin yang dapat berpikir dan belajar. Kecerdasan buatan adalah hasil dari evolusi panjang kecerdasan manusia, dan itu membawa tantangan serta peluang baru. Kita harus merenungkan kemana kecerdasan ini akan membawa kita di masa depan. Apakah kita akan menggunakan kecerdasan buatan untuk meningkatkan kehidupan kita, atau apakah itu akan menjadi tantangan besar yang harus kita hadapi? Dengan memahami perjalanan panjang ini, kita dapat lebih menghargai kompleksitas dan keajaiban kecerdasan manusia, serta masa depan yang penuh potensi dan kemungkinan. Sekitar 70.000 tahun yang lalu, terjadi sebuah revolusi besar dalam sejarah manusia yang dikenal sebagai revolusi kognitif. Ini adalah momen di mana Homo sapiens, spesies kita, mulai menunjukkan kemampuan kognitif yang jauh melampaui makhluk lain di bumi. Max Bennett, dalam bukunya Sejarah Singkat Kecerdasan, menjelaskan bagaimana momen ini menjadi titik balik penting yang membedakan manusia dari spesies lain. Salah satu faktor utama yang membedakan Homo sapiens dari makhluk lainnya adalah perkembangan bahasa. Namun, ini bukan sekadar kemampuan untuk berkomunikasi, melainkan sebuah lompatan besar dalam cara kita memproses dan berbagi informasi. Bahasa memungkinkan kita untuk mengekspresikan gagasan yang kompleks, berbicara tentang masa lalu dan masa depan, serta mendiskusikan konsep yang abstrak. Hal ini menciptakan fondasi bagi kerjasama dalam skala besar, sesuatu yang tidak dimiliki oleh spesies lain. Dengan bahasa, manusia dapat berbagi pengetahuan secara lebih efektif. Informasi tidak lagi terbatas pada apa yang bisa dilihat atau dialami langsung, tetapi bisa ditransmisikan dari generasi ke generasi. Ini memungkinkan kita untuk membangun peradaban yang semakin kompleks, mengembangkan teknologi, dan menciptakan institusi sosial yang mendukung kehidupan bersama. Bennett menyoroti bahwa tanpa perkembangan bahasa, kemungkinan besar Homo sapiens tidak akan mampu membangun komunitas yang besar dan kompleks. Kemampuan berpikir abstrak yang berkembang bersamaan dengan bahasa juga menjadi kunci dalam perjalanan kecerdasan manusia. Ini memungkinkan kita untuk membayangkan skenario yang tidak ada di dunia nyata, menciptakan mitos, agama, dan ideologi yang menjadi dasar bagi kehidupan sosial manusia. Kita mulai membangun budaya yang kaya, lengkap dengan tradisi, seni, dan ilmu pengetahuan. Bennett menjelaskan bahwa ini adalah tahap di mana manusia mulai mendominasi bumi, bukan karena kekuatan fisik, tetapi karena kekuatan pikiran. Revolusi kognitif ini juga membawa Homo sapiens ke dalam era baru di mana kita bisa membayangkan dan merencanakan masa depan. Kita mulai mengembangkan alat dan teknologi yang semakin canggih, dari alat batu sederhana hingga peralatan pertanian yang memungkinkan kita untuk menetap dan membangun masyarakat agraris. Dengan kemampuan untuk merencanakan dan bekerja sama, manusia mulai menciptakan struktur sosial yang rumit, termasuk sistem pemerintahan dan ekonomi yang kita kenal hari ini. Bennett juga menekankan bahwa revolusi ini bukan hanya tentang perkembangan kemampuan individu, tetapi juga tentang bagaimana manusia mulai membentuk lingkungan mereka sendiri. Kita tidak hanya beradaptasi dengan dunia di sekitar kita, tetapi juga mulai mengubahnya sesuai dengan kebutuhan kita. Ini adalah awal dari peradaban manusia, yang terus berkembang hingga mencapai era modern yang dipenuhi dengan teknologi canggih dan kecerdasan buatan. Secara keseluruhan, revolusi kognitif sekitar 70.000 tahun lalu adalah salah satu momen paling penting dalam sejarah kecerdasan manusia. Perkembangan bahasa dan kemampuan berpikir abstrak memungkinkan kita untuk melangkah jauh melampaui batas-batas biologis kita, menciptakan dunia yang kita kenal hari ini. Dengan pemahaman ini, kita dapat lebih menghargai perjalanan panjang yang telah kita tempuh dan mempersiapkan diri untuk tantangan dan peluang yang menanti di masa depan. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, manusia mengalami perubahan besar yang dikenal sebagai revolusi pertanian, sebuah titik balik yang mengubah jalannya sejarah kita selamanya. Sebelumnya, manusia hidup sebagai pemburu pengumpul,
bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari makanan. Namun, dengan ditemukannya cara bercocok tanam dan domestikasi hewan, kita mulai menetap, membangun desa, dan akhirnya peradaban besar. Perubahan ini membawa tantangan baru yang membutuhkan adaptasi signifikan, baik dalam cara kita hidup maupun dalam cara kita berpikir. Max Bennett dalam Sejarah Singkat Kecerdasan menyoroti bagaimana perkembangan ini memaksa otak manusia untuk berevolusi, menghadapi tantangan baru yang lebih kompleks. Tidak lagi hanya berfokus pada kelangsungan hidup sehari-hari, manusia mulai menghadapi tantangan pengorganisasian masyarakat, pembagian sumber daya, dan pengelolaan komunitas yang lebih besar. Dengan masyarakat yang semakin kompleks, muncul kebutuhan untuk mencatat sejarah dan transaksi. Ini melahirkan sistem penulisan dan pencatatan yang menjadi dasar dari peradaban manusia. Kemampuan untuk mencatat informasi, mengembangkan bahasa tulisan, dan menciptakan sistem administrasi menunjukkan bagaimana otak manusia beradaptasi dengan kebutuhan baru yang timbul dari kehidupan menetap. Selain itu, revolusi pertanian juga memacu perkembangan teknologi. Dari alat pertanian sederhana seperti bajak dan irigasi hingga pengembangan teknologi yang lebih kompleks, manusia terus mendorong batas-batas kemampuan mereka. Bennett menunjukkan bahwa perkembangan teknologi ini tidak hanya hasil dari kebutuhan praktis, tetapi juga dari keinginan untuk memahami dan mengontrol lingkungan sekitar. Kecerdasan manusia terus berkembang dalam konteks sosial yang semakin kompleks. Kita mulai membangun hierarki sosial, sistem pemerintahan, dan hukum untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat yang semakin besar dan beragam. Perkembangan ini menunjukkan kemampuan luar biasa otak manusia dalam memahami dan mengelola hubungan sosial, yang merupakan salah satu keunggulan terbesar kita dibandingkan spesies lain. Revolusi pertanian juga membawa dampak besar pada cara kita berpikir tentang dunia dan diri kita sendiri. Dari masyarakat yang bergantung pada alam, kita mulai melihat diri kita sebagai penguasa lingkungan, yang mampu mengubah dunia sesuai keinginan. Ini adalah awal dari pemikiran yang lebih besar tentang peran manusia di bumi, yang akhirnya membawa kita ke era modern dengan tantangan dan potensi baru. Melalui lensa sejarah ini, Bennett membantu kita memahami bahwa kecerdasan manusia adalah hasil dari proses panjang adaptasi dan inovasi. Setiap tahap dalam sejarah kita, dari kehidupan sebagai pemburu pengumpul hingga peradaban modern, menunjukkan bagaimana otak manusia telah berevolusi untuk menghadapi tantangan baru dan terus berkembang seiring dengan kompleksitas dunia yang kita ciptakan. Revolusi ilmiah pada abad ke-16 dan 17 menandai era baru dalam sejarah kecerdasan manusia, membawa perubahan mendalam dalam cara kita memahami dunia. Sebelum era ini, banyak pemahaman kita tentang alam semesta didasarkan pada tradisi dan kepercayaan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Namun, dengan munculnya pemikiran ilmiah, segala sesuatu mulai berubah. Tokoh-tokoh seperti Galileo Galilei dan Isaac Newton memainkan peran kunci dalam pergeseran ini. Galileo, dengan teleskopnya, membuka pandangan baru tentang kosmos, menunjukkan bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta, melainkan bagian kecil dari sebuah sistem yang jauh lebih besar. Penemuan ini mengguncang fondasi pemahaman tradisional dan mendorong kita untuk mempertanyakan segala sesuatu yang sebelumnya kita terima sebagai kebenaran. Newton, dengan hukum gravitasi dan geraknya, memberikan kerangka kerja yang memungkinkan manusia memahami alam semesta dengan cara yang lebih sistematis dan terukur. Ini bukan hanya tentang memahami dunia fisik di sekitar kita, tetapi juga tentang membangun cara berpikir yang baru, berdasarkan bukti dan logika. Pendekatan ilmiah ini mendorong manusia untuk terus mengeksplorasi dan mencari pengetahuan baru, melampaui batas-batas yang sebelumnya dianggap tidak mungkin. Selain itu, teknologi yang lahir dari revolusi ilmiah mempercepat perubahan dalam cara kita hidup. Mesin cetak, misalnya, memungkinkan penyebaran pengetahuan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Informasi yang dulunya hanya bisa diakses oleh segelintir orang kini bisa dibaca oleh siapa saja, memperluas jangkauan pengetahuan dan memicu gelombang inovasi. Penemuan listrik di abad-abad berikutnya membawa revolusi lain, mengubah cara manusia berinteraksi dengan dunia. Listrik tidak hanya memungkinkan penciptaan alat-alat baru, tetapi juga memperkenalkan cara baru dalam berkomunikasi dan bekerja. Dari telegraf hingga telepon, dunia menjadi semakin terhubung, membuka jalan bagi kolaborasi dan pertukaran ide yang lebih besar.
Revolusi ini mencapai puncaknya dengan munculnya komputer, alat yang tidak hanya mengubah cara kita bekerja, tetapi juga cara kita berpikir. Komputer memungkinkan pemrosesan informasi dalam skala besar dan kecepatan tinggi, membuka peluang baru dalam hampir setiap aspek kehidupan manusia. Bennett menyoroti bahwa kemajuan ini membawa kita ke era di mana kecerdasan buatan mulai memainkan peran penting, menciptakan tantangan dan peluang baru bagi umat manusia. Dalam setiap langkah, revolusi ilmiah memperlihatkan bagaimana kecerdasan manusia berkembang melalui pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan kemampuan untuk menciptakan teknologi yang memperluas batas-batas kemampuan kita. Ini adalah bukti dari potensi luar biasa otak manusia yang terus beradaptasi dan berkembang di tengah perubahan yang terus-menerus. Kita kini berada di ambang era baru, era kecerdasan buatan. Max Bennett dalam bukunya membawa kita menyusuri perjalanan menakjubkan dari lahirnya komputer pertama hingga perkembangan algoritma pembelajaran mesin yang canggih, yang telah merevolusi berbagai aspek kehidupan kita. Dari hanya sekadar alat bantu hitung sederhana, komputer kini berkembang menjadi entitas yang mampu memahami, belajar, dan bahkan membuat keputusan sendiri. Kecerdasan buatan tidak hanya sekadar alat. Ia adalah perpanjangan dari kecerdasan manusia, tetapi dengan kapasitas untuk memproses data dalam jumlah besar dan kecepatan yang jauh melampaui kemampuan otak manusia. Dalam buku ini, Bennett mengeksplorasi bagaimana kecerdasan buatan mulai mengambil peran penting dalam berbagai bidang, mulai dari kesehatan, di mana kecerdasan buatan digunakan untuk mendiagnosis penyakit lebih cepat dan akurat, hingga industri keuangan yang mengandalkan algoritma canggih untuk memprediksi tren pasar. Namun, Bennett juga mengajak kita merenungkan dampak jangka panjang dari kehadiran kecerdasan buatan dalam kehidupan kita. Apakah kita sedang menciptakan bentuk kecerdasan baru yang pada akhirnya akan melampaui kita? Pertanyaan ini bukan sekadar spekulasi ilmiah, tetapi juga menyentuh pada aspek filosofis tentang apa artinya menjadi manusia di era di mana mesin mungkin memiliki kecerdasan yang sebanding atau bahkan lebih unggul. Di dunia di mana manusia dan mesin hidup berdampingan, muncul tantangan-tantangan baru. Bagaimana kita memastikan bahwa kecerdasan buatan dikembangkan dan digunakan dengan cara yang bertanggung jawab? Apa implikasi etis dan sosial dari semakin dominannya kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari? Bennett menyoroti pentingnya diskusi tentang regulasi dan etika dalam pengembangan kecerdasan buatan, agar kita tidak terjebak dalam skenario di mana teknologi mengendalikan kita, bukan sebaliknya. Melalui penjelasan yang mendalam dan provokatif, buku ini memacu kita untuk berpikir tentang masa depan. Dunia yang sedang kita ciptakan dengan kecerdasan buatan bukan hanya sekadar soal efisiensi dan kemajuan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana kita, sebagai manusia, beradaptasi dengan perubahan tersebut dan menjaga keseimbangan antara kecerdasan alami dan buatan. Bennett menutup dengan refleksi tentang potensi besar yang ditawarkan oleh kecerdasan buatan, tetapi juga mengingatkan kita akan tanggung jawab besar yang menyertainya, menantang kita untuk memikirkan bagaimana kita akan hidup berdampingan dengan kecerdasan yang kita ciptakan sendiri. Max Bennett menutup bukunya dengan refleksi mendalam tentang masa depan kecerdasan, menyoroti pertanyaan yang semakin relevan di era kecerdasan buatan. Dia mempertanyakan apakah kecerdasan buatan akan menjadi alat yang membawa peradaban manusia ke puncak baru, atau justru menciptakan tantangan eksistensial yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Kecerdasan buatan memiliki potensi untuk merevolusi berbagai aspek kehidupan, dari meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan hingga mengatasi masalah global seperti perubahan iklim dan penyakit. Namun, Bennett juga mengingatkan kita akan risiko yang melekat pada teknologi ini. Kecerdasan buatan dapat memperkuat ketimpangan sosial, menimbulkan ancaman terhadap privasi, dan bahkan menggantikan peran manusia dalam banyak bidang. Oleh karena itu, dia menekankan bahwa tanggung jawab kita sebagai manusia tidak hanya berhenti pada penciptaan teknologi, tetapi juga pada bagaimana kita mengelolanya. Kita harus memastikan bahwa perkembangan kecerdasan buatan diarahkan untuk kebaikan bersama, dengan memperhatikan etika, keadilan, dan kesejahteraan seluruh umat manusia. Perjalanan kecerdasan masih jauh dari selesai, dan setiap babak baru membawa peluang sekaligus tantangan. Bennett menutup dengan pesan yang kuat. Sebagai pencipta kecerdasan ini, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin bahwa inovasi ini benar-benar membawa manfaat yang luas dan berkelanjutan.
Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir, dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku. Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.